Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suharjo di channel Al-Najam Media 29. Buat kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi umur panjang dan keberkahan. Nah, kali ini saya bukan mau berbagi tipsnya. Nah, ini saya lagi sama teman saya ya, Mas Heri. Dia mau bayarin sebuah mobil ya. Itu keluaran dari PT Astra Daihatsu Motor ya, yaitu Xenia tipe LI tahun 2010 ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, silakan simak videonya sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe ya, biar teman-teman update video saya terbaru. Oke, langsung saja saya lihat-lihat ya kondisi interior, eksterior, dan yang paling penting bagian engine ya. Nah, di sini saya buka bagian rear ya. Jadi ini bagian belakangnya. Nah, di bagian baris ketiga seperti ini baris keduanya ya. Maksudnya ini kalau saya lihat itu masih sangat bersih ya. Jadi untuk mobil tahun 2010 ini menurut saya sangat rapi ya. Karena dari eksterior saja kelihatan banget ini mobil terawat. Biasanya kalau mobil yang lain itu sering ada pecok ya, terus mungkin bekas tambalan atau bekas tempulan ya. Kalau ini sudah saya cek, bodinya itu bener-bener kaleng ya. Nah, ini bagian dashboardnya kita bisa lihat ya, masih rapi. Jadi biasanya kalau misalkan mobil lama itu kusam, terus ya macam-macam lah. Kalau ini masih sangat bersih ya. Ya menurut saya sih ini bisa dibilang mungkin 85% lah, atau mungkin 90% itu bener-bener masih ori ya, bawaan dari pabrik gitu. Coba lihat sini ya, ini bagian atasnya aja nih. Jadi saya ini cuma nemenin Mas Heri buat jemput si LI ini ya. Ini coba lihat bawahnya nih, ini tipe deluxe ya. Ini bagian kaki-kakinya ini masih bersih ya, kayaknya habis dicuci ini mobil ini. Oke, kita ke depan, coba lihat bagian engine room ya. Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 ini. Ini kalau nggak salah 1000 cc ini. Oke, coba dibuka dulu bagian engine-nya. Kita lihat-lihat sebentar ada apa dan kenapa. Oke, kita langsung dari sebelah kiri dulu ya di sini ya. Ya, di sini kita lihat ada beberapa cairan ya. Maksudnya bukan cairan negatif, tapi di sini kita lihat ada cairan radiator, ada cairan wiper, dan kondisinya masih utuh ya. Terus juga nggak ada kebocoran ya, masih sangat rapi. Kita lihat di bagian engine juga, kalau kita lihat histori itu ini mobil tahun 2010, jadi sudah sekitar 10 sampai 11 tahun ya. Nah, tapi ini bagian sininya itu masih rapi ya. Soalnya saya pernah beli mobil itu di bagian sininya itu kabelnya itu acak-acakan nih. Bahkan sangat gak enak dipandang ya. Kalau ini itu kayak masih bawaan dari pabriknya gitu. Jadi belum ada perubahan atau penambahan aksesoris. Nih, masih sangat rapi ya. Dan belum ada kebocoran yang penting ya.
Jadi untuk mesinnya itu bisa dibilang masih kering ya. Ini Daihatsu Xenia LI ya, tahun 2010. Kita bisa lihat nih di sini engine-nya. Oke. Ya cukup sekilas ya untuk pengecekan engine ya, karena ini kita terhambat sama waktu ya. Sama ini kita mau nyoba lihat-lihat nih sedikit nih. Ya kalau untuk mobil tahun 2010 itu masih muda ya. Ini coba kita lihat di sini nih. Ini olinya ya masih bagus ya. Mobil tahun 2010 kilometernya baru 90. Itu berarti masuk kategori mobil yang nggak capek ya. Soalnya kalau misalkan mobil yang capek itu biasanya kalau 10 tahun itu kilometernya itu pasti di atas 100 ya, 100.000. Kalau ini masih di bawah 100.000, jadi ya jarang dipakai kalau kita ngikutin kilometernya. Ya sementara seperti ini ya, kita baru bisa mengecek bagian engine, body, eksterior, interior ya. Nah, untuk test drive nanti saya coba ya, rasanya gimana ini mobil 1000 cc. Tapi untuk tampilan interior eksterior ini saya acungkan jempol ini. Nah, langsung saja ini saya coba test drive ya. Oke, benerin dulu kameranya ini ya. Oke, maklum awam ya. Nah, ini sebelumnya terima kasih nih buat Mas Heri ini udah mengizinkan saya dan memperbolehkan saya nyobain Xenia LI ya tahun 2010 ini ya. Ini saya kasih tahu nih buat teman-teman ya. Ini ketika saya melihat mobil ini ya pertama kali itu jujur saya tertarik ya. Karena emang dari tampilan eksteriornya ya. Nah, ini dari tampilan eksteriornya itu benar-benar sangat mulus ya. Ya kalau cuman pecok dikit mah itu sangat wajar ya. Tapi kalau ini itu bener-bener catnya itu cat bawaan dari pabrik, dan saya itu nggak nemu ada sprayan ulang atau mungkin bekas repair ulang, dan bener-bener masih ori ya. Itu yang pertama untuk bagian eksterior, itu saya udah tertarik ya. Terus untuk bagian interior yang kedua ini untuk yang kedua ini saya sih dulu beli mobil ya itu nggak nemuin yang bagian dalamnya itu seperti ini ya. Jadi ya tetap kadang ada yang kusam, kadang juga ada yang baret-baret gitu kan. Nah kalau ini tuh masih bersih, rapi ya. Apalagi ini juga kayaknya dapat tambahan cover jok juga ini. Nah itu untuk bagian interior ya. Ya intinya masih bagus ini bagian dalamnya. Ya kalau mobil second itu ya pasti ada minusnya ya teman-teman ya. Cuman kita bisa lah presentasinya itu minusnya berapa persen gitu kan. Kalau misalkan minusnya 50%, nah itu udah parah ya. Tapi kalau ini mobil ini ya itu minusnya paling ya sekitaran 10% lah. Ini untuk bagian interior ya. Terus yang ketiga itu di bagian engine ya. Nih, tadi saya udah ngecas sendiri di bagian engine itu saya nggak nemuin rembesan oli ya. Kan biasanya kalau mobil second itu kan ada ya, mungkin rembesan-rembesan oli. Kalau ini saya lihat itu mesinnya itu masih kering ya teman-teman ya. Jadi ya insya Allah kalau misalkan mobil terus kondisinya itu bersih, nah itu masih prima ya. Dan ini saya lihat masih
bersih ya, cuman kotor karena ya wajar lah, karena panas sama mungkin debu ya, sama kotoran-kotoran yang lain ya. Tapi untuk kebocoran odenya saya lihat itu belum ada atau mungkin nggak ada ya, soalnya kita juga belum tahu nih setelah dipakai nantinya seperti apa ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan sih aman ya, soalnya juga ini juga mobil juga punya pribadi, jadi pasti dirawat ya, terus pemakaiannya juga lebih hati-hati ya, beda sama mobil yang rental ya. Itu untuk yang ketiga ya. Selanjutnya ini saya lagi nyobain langsung test drive ya. Hal pertama yang saya rasakan di mobil ini yaitu pada kemudi ya, pada setir ini. Ini setirnya bener-bener ringan ya. Jadi kalau mobil saya kan agak berat itu setirnya. Kalau ini itu bener-bener ringan ya. Nah, intinya kalau misalkan kita berjalan di tempat-tempat yang seperti ini ya, itu kita enak ini. Nggak terlalu berat ya muter setirnya ya. Nah, tapi kalau misalkan di tol ya kita bener-bener harus megangin setirnya ya. Soalnya kan ini setirnya bener-bener enteng ya. Itu untuk setirnya ya. Dan selanjutnya untuk pedal kopling ya. Untuk pedal koplingnya itu ya sama punya saya itu ya masih 50-50 ya, masih sama ya. Nggak terlalu ringan ya, nggak terlalu berat juga ya. Jadi buat olahraga kaki ya, kalau pas lagi macet ini, itu untuk koplingnya sendiri ya. Terus untuk remnya ya, nah mungkin karena ini saya baru nyoba jadi kaget ya. Ini remnya langsung respons ya, langsung responsif ya. Soalnya kalau mobil saya kan mungkin kampas remnya udah mau habis ya. Jadi ketika saya ngerem itu nggak langsung ngunci ya. Kalau ini bisa langsung pakem gitu ya. Itu untuk remnya ya. Ya kalau udah terbiasa ya paling biasa ya. Kalau saya kan ini juga baru nyoba, jadi kerasa beda aja seperti itu. Nah, sama sekarang gasnya ya. Jadi untuk gas sendiri emang sih kalau misalkan mobil ya 1000 cc itu pasti ya harus butuh RPM tinggi ya. Jadi wajar lah kalau misalkan kita start ya kan ditanjakan pakai mobil ini itu ya kita pakai gigi satu ya. Maksudnya tanjakan-tanjakan yang biasa gitu, yang standar ya. Itu buat antisipasi aja, maksudnya buat jaga-jaga aja gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa ya insya Allah bisa itu, walaupun kita pakai gigi dua ya, bukan tanjakan yang curam ya, tanjakan yang masih standar lah, itu juga bisa ini. Soalnya tadi saya juga nyoba pakai gigi dua bisa ini. Oke nih saya mau masuk tol dulu nih, jadi ini mau langsung nyoba di tol biar tahu ini ya kemudinya seperti apa ya. Namanya juga mobil baru ya, memang harus dicoba di semua medan ya. Oke nih kita masuk tol dulu sembari merasakan ya perbedaannya di mana. Ini jujur saya itu jarang sekali ya pakai mobil yang penggerak belakang ya, penggerak roda belakang ya. Ini baru berapa kali ya, kayaknya baru 2 kali deh kayaknya. Oke, sip. Kita coba masuk ke tol dulu. Ya intinya ketika kita berkendara itu kita itu harus paham ya, harus tahu apa sih dan seperti apa sih kendaraan kita itu gitu ya, biar jangan sampai kita itu satu memaksakan kendaraan kita ya sesuai keinginan kita, itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita punya mobil yang cc-nya 1000 ya, ya kita harus ngikutin ya performa mobil tersebut gitu ya. Jangan sampai kita punya mobil cc 1000
pengennya ngebut kayak mobil yang cc-nya 2500 itu seperti itu ya. Oh lah, ternyata sudah keluar tol ya. Nah, sedikit aja ya. Jadi untuk mobil ini ketika di tol itu yang harus perhatikan yaitu kemudinya ya, setirnya ya. Ya, nggak semua mobil seperti itu ya. Tapi kalau misalkan emang penggerak depan sama penggerak belakang itu beda ya. Ketika mobil penggerak belakang itu biasanya itu dia ditanjakan emang lebih unggul ya. Jadi beda sama mobil penggerak depan ya. Nah, oke, ini langsung yang punya yang bawah ya. Ya, intinya ketika kita itu punya mobil itu benar-benar concern dan fokus terhadap perawatan. Kalau misalkan kita pengen punya mobil yang nggak rewel gitu ya. Oke, untuk harganya silakan teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Jadi kayak saya sebutkan sekarang ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan yang paling penting tonton plus subscribe ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan hal-hal yang kurang enak, saya pribadi minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.